Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sanna bi sunnatina yawmiddin. Ayyuhan nasu taqu rabbakum fa inna Allah ta'ala qad qala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar kabar dan informasi, kita juga bisa membaca di media bahwa keadaan ekonomi di Indonesia sekarang ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, dan keadaan politik mungkin juga demikian di bagian tertentu. Tapi yang cukup jelas dan cukup disepakati adalah masalah ekonomi yang perlu perbaikan dan tidak 100% dalam keadaan baik. Orang yang terdampak langsung dengan masalah ini, terutama seorang muslim, terkadang mungkin dia merasa berat, dan mungkin kalau dia sudah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berusaha, terkadang mungkin dia merasa mempertanyakan bagaimana respon dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa saya, bagaimana kebaikan Allah kepada kaum muslimin. Dan mungkin bagi orang yang tidak mengerti tauhid, dia akan bertanya, apakah Tuhan itu ada? Karena saya sudah berdoa berkali-kali, bertahun-tahun, tapi keadaan akhir-akhir ini sangatlah berat. Para jamaah sekalian azallahu yakum, jumlah kuantitas kaum muslimin di Indonesia banyak, dan tapi sangat disayangkan tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang ada dengan kaum muslimin. Tentu bisa dianalisa dari banyak faktor ya para jamaah sekalian, dan mungkin juga bisa dipertimbangkan, dan cukup jelas bahwasanya sebagian kaum muslimin itu melakukan dosa yang terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dilakukan bukanlah dosa yang mendetail dan pelik yang perlu pengetahuan mendalam terhadap agama supaya orang itu bisa menghindarinya. Dosa-dosa ini sebenarnya dosa-dosa yang sifatnya hampir semua kaum muslimin tahu, tapi tetap saja dilakukan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, seakan-akan menantang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa jadi menjadi sebab akhirnya kesejahteraan itu tidak berbanding lurus, meskipun kita dapat sabar jamaah sekalian. Di antara dosa yang terang-terang dilakukan para jamaah sekalian pada itu sangat jelas adalah masalah judi. Anda tahu bahwasanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Coba kita lihat data para jamaah sekalian. Orang yang main judi menurut PPATK di Indonesia ini sekitar 4 juta orang. Ya. Bahkan yang di bawah 10 tahun itu 2%, yang artinya sekitar 80.000 orang. Dan akumulasi perputaran dana mencapai 327 triliun untuk tahun 2023. Tidak perlu seseorang untuk belajar kitab fikih yang mendalam tahu bahwasanya judi itu haram. Artinya judi ini adalah dosa yang sifatnya harusnya seorang muslim ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka tahu itu haram, tapi tetap lakukan, dan jumlahnya tidak sedikit. Artinya para jamaah sekalian, berarti mereka tahu dan mereka melanggar, berarti mereka menentang Allah secara terang-terangan. Maka jangan berharap
untuk bisa maksimal dalam mendapatkan kesejahteraan. Yang kedua para jamaah sekalian azallahu yakum, yaitu riba. Ya. Riba ini cukup berat para jamaah sekalian, karena kita tahu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 275, alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Padahal wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun praktek rentenir, bank keliling dan yang semisalnya, baik itu yang resmi ataupun yang tidak, baik itu yang online ataupun offline, dilanggar dengan tanpa ada rasa dosa dan bersalah sama sekali para jamaah sekalian. Dan kita tahu hukumannya, orang yang melanggar aturan riba ini, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti, maka ketahuilah dengan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Artinya orang melakukan riba, dia berperang dengan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga para jamaah sekalian, dosa kedoliman dalam masalah harta. Kedoliman dalam masalah harta dari level bawah, menengah sampai atas itu terjadi. Di instansi-instansi terjadi korupsi, di instansi-instansi terjadi pelicin dan yang sebagainya, dan itu menjadi hal yang wajar. Bahkan orang yang tidak melakukan hal itu akan dikucilkan di suatu kantor dan yang lainnya. Maka kita tahu para jamaah sekalian, kedoliman itu balasannya bukan hanya akhirat. Nabi mengatakan babani mu'ajjalani uqubatu ma fid dunya al-baghyu wal uquq. Ada dua dosa yang akan disegerakan hukuman di dunia sebelum di akhirat, yaitu orang yang melakukan kedoliman dan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Artinya para jamaah sekalian, bukan berarti kita putus asa, tapi jangan selalu melihat kepada Allah yang salah, tapi cobalah kita mengecek diri kita sendiri. Dan semoga dengan kita introspeksi diri kita sendiri, kita bisa memperbaiki keadaan diri kita dan masyarakat kita dan bangsa kita secara umum, sehingga kesejahteraan itu akan berbanding lurus dengan kuantitas kaum muslim di Indonesia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi sunnatina middin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhi segala bentuk praktik yang haram dalam muamalah ini. Perbanyaklah istighfar dan bertobat jika pernah terjerumus ke dalamnya, karena Allah Maha Pengampun. Dan kita tahu para jamaah sekalian, kita perlu menghindarkan diri kita semaksimal mungkin dari dosa-dosa, supaya kita tidak terkena kesengsaraan dan kesialan terus-menerus. Kita tahu para jamaah sekalian, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar dan Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ulama menafsirkan bahwasanya pemahaman sebaliknya, kalau orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan beri dia jalan keluar dan Allah akan persempit rezekinya. Di sisi lain para jamaah sekalian, kita akan pergi dan meninggal. Dan saat itu tiba, maka yang ada hanyalah penyesalan yang tidak berguna. Harta yang banyak yang ditinggalkan adalah hak milik ahli waris yang belum tentu mereka akan memperdulikan kita yang telah berjasa memberikan warisan ke mereka. Pangkat yang dicapai tidak akan berguna untuk menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Orang-orang yang dicintai akan pergi dari kuburan kita dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu para jamaah sekalian, pedulilah kepada diri kita sendiri. Kami yakinkan kepada diri kami pribadi dan para jamaah. Kami ulangi lagi, pedulilah kepada diri kita sendiri. Pedulilah kepada diri kita sendiri. Jangan hanya menumpuk harta untuk anak cucu kita. Kita merasa yakin kita akan aman di kuburan dan di akhirat. Kita harus yakin bahwasanya Allah akan menguji kita. Para jamaah sekalian, oleh karena itu kami ulang lagi, oleh karena itu pedulilah kepada diri kita sendiri dan berbuat baiklah. Jauhilah maksiat kepada Allah.
Siapkan amal jariah dari harta kita yang akan kita gunakan untuk mengarungi kehidupan yang abadi. Kita juga perlu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun kita bukan ustadz atau dai. Karena baiknya diri kita sendiri, kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak bisa melindungi kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin jatuh kepada kita musibah padahal di antara kita ada orang soleh?" Ya, mungkin terjadi bila mereka diam dan tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Adapun perincian masalah agama yang tidak kita fahami, maka bisa kita tanyakan kepada orang yang memiliki ilmu agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun 2024 ini kita berharap pada tahun 2025 kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bangsa kita menjadi bangsa lebih baik meskipun prediksi yang dinyatakan oleh para ekonom itu cukup berat. Tapi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bukan cuma husnudzon. Kita harus melakukan usaha maksimal. Kita harus melakukan tawakal maksimal. Kita harus melakukan doa maksimal. Dan dengan begitu kita berharap semoga Allah memberikan kita hasil yang maksimal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabat wa tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir dhunubil khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil asy-syirk wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Gaza fi kulli makan ya qawi ya aziz. Allahumma halikal kafaratal mu'tadin al muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina bada ma ahyaytana waj'alul waritha minna waj'al sarana laman zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la lan nari masirana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.